Karena apa? Yaitu ikut campurnya pemerintah itu sendiri memang tidak menghendaki untuk bahan mentah itu dibuang lagi ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kabar yang cukup menggembirakan untuk para petani porang terutama yang ada di Indonesia. Nah, ini seperti yang kita informasikan dulu ya, untuk ikut campur tangannya pemerintah di dalam pertanian porang ini membuat sebuah hasil ya. Kemarin sebelumnya pas pada waktu saya ngirim bibit ke Jogja, itu ada kabar bahwa untuk porang sendiri itu memang pengen sekali untuk ekspornya menembus langsung ke Cina ya. Karena yang dulu kita bisa ke Cina secara otomatis karena ada permasalahan, dan juga memang pada saat-saat sebelumnya, sebelum pemerintahan yang sekarang ini, banyak sekali bahan-bahan baku yang dinikmati di negara tetangga ya, sehingga mau nggak mau kita memang ekspor untuk barang-barang yang belum jadi. Nah, sementara kita menjadikan diri kita sebagai seorang yang konsumtif, akhirnya kita juga beli lagi dari sana. Padahal bahan dari sini diekspor ke sana, diolah di sana, ya kita yang menikmati, kita yang memakai. Sehingga untuk harga sendiri sudah lumayan tinggi ya. Ini banyak negara-negara yang lain yang di dunia ini itu sementara ini selalu mengejar ya, mengharapkan untuk bahan-bahan baku yang dikirim ke negaranya ya, dia akan memproses. Nah, sementara itu untuk porang kemarin pun juga pertama kita ke Cina sempat mengalami kendala, terus sehingga untuk tahun kemarin kita masuk lewat yang kita dengar itu lewat Thailand sama Vietnam. Nah, di Thailand sama Vietnam sendiri kita ekspor untuk chip kering ya. Di negara itu akhirnya membuat penampungan baru diekspor ke Cina. 30% dari keuntungan mereka ambil. 70% kita dibagi antara petani yang ada di Indonesia. Nah, untuk tahun ini dengan adanya ikut campur tangan pemerintah ini, alhamdulillah saya mendengar ada hasil yang baik ya, untuk ke Cina kita bisa ekspor langsung, sehingga keuntungan yang 100% ini bisa dinikmati oleh kita semua. Dengan adanya estimasi itu secara otomatis ya, ada kemungkinan ya, ini di tahun yang akan datang untuk panennya yang musim ini, panennya ini nanti itu kemungkinan untuk harga itu akan naik ya, akan naik lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin jangan mempunyai anggapan bahwa pemerintah ikut campur tangan itu akhirnya jadi kacau. Nah, itu justru malah pemerintah itu sangat membantu petani untuk meningkatkan taraf hidupnya petani. Perlu diketahui bahwa di negara kita ini ialah negara yang gemah ripah loh jinawi ya. Artinya kita mempunyai tanah yang subur, tanah yang luar biasa, yang sering sekali dimanfaatkan ya, dimanfaatkan negara lain. Negara lain itu sumber daya alamnya kurang. Kita itu mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik yang di dalam bumi atau di permukaan bumi. Di permukaan bumi silahkan kita mulai berpikir lagi untuk meningkatkan ya, karena dari kemarin kita selalu malas berpikir untuk meningkatkan hasil dari budidaya tanaman. Nah, ini kita coba ditingkatkan ya, yang mereka negara tetangga yang tidak mempunyai tanah subur bisa menanam lebih daripada kita. Nah, kita coba berpikir lagi bagaimana kita bisa menanam dan hasilnya jauh lebih baik lagi. Yang itu yang kita harapkan. Ya, sehingga tidak ada yang namanya panen kok jumlahnya sedikit atau kita gagal panen, atau seperti konten yang lalu mungkin karena kita tidak tahu akhirnya mengolah lahan seenaknya sendiri. Yang jelas untuk berita ini membawa kegembiraan tersendiri ya untuk para petani,
petani porang pada umumnya ya, karena pemerintah pada waktu yang lalu ya itu sudah bermain ke sawit ya. Di sawit sendiri untuk saat ini untuk harga ini ialah harga paling top markotop. Karena apa? Yaitu campurnya pemerintah itu sendiri memang tidak menghendaki untuk bahan mentah itu dibuang lagi ke luar negeri. Karena di luar negeri itu tadi mintanya barang-barang mentah, kayak mungkin di Rusia mintanya bahan karet, mau ditukar dengan jet tempur itu. Nah, kita jangan sampai kita itu mau mengirim ke barang-barang mentah. Kita maunya ya kalau bisa barang jadi. Kalau tidak bisa barang jadi ya istilahnya setengah jadi. Nah, ini dari pemerintah kemarin yang saya dengar ialah dibatasinya, yang tahun kemarin ini ya, dibatasinya untuk ekspor untuk chip porang. Dan ini chip porang sudah tidak bisa diekspor lagi. Tetapi yang harus kita ekspor sudah berbentuk minimal tepung. Ya, sehingga keuntungan bisa masuk ke dalam masyarakat yang menanam dan pedagang yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk pedagang dan petani ya, petani dan pedagang ini secara otomatis apabila mempunyai kesinambungan yang baik, kerjasama yang baik antara keduanya, saya yakin makmur ya, makmur. Dan untuk harga bisa meningkat lagi sangat mungkin sekali kalau kerannya itu sudah dibuka. Makanya dari kemarin mungkin saya sudah ungkapkan ada perusahaan yang saat ini tuh menampung sampai banyak sekali chip kering ya, karena tidak bisa ekspor. Ditampung itu karena apa? Karena tidak bisa ekspor, pemerintah tidak mengizinkan. Secara otomatis legalitasnya tidak bisa dikeluarkan, surat-suratnya tidak bisa keluarkan, akhirnya tidak bisa ekspor. Ya bisa ekspor kalau kamu sudah bikin yang namanya tepung. Nah, mau nggak mau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini cukup banyak ya, yang berusaha tentang pengolahan porang ya. Ini sudah berusaha istilahnya untuk meningkatkan hasil dengan adanya pembuatan tepung. Nah, ini ialah solusi yang diberikan pemerintah ya. Ya, kalau kita mencari solusi ya mau nggak mau ya ke pemerintah ya, bukan ke pedagang. Kalau pedagang nanti solusinya berbeda, karena pedagang itu 1 tambah 1 jawabannya bukan 2, tapi 1 tambah 1 10. Prinsip dalam perdagangan ialah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu ialah prinsip dagang. Nah, pengennya kita ya jangan sampai berita-berita dari pedagang ini meresahkan petani. Nah, ini bedakan antara berita itu dari pedagang, berita itu dari pemerintah. Nah, ini yang akan mensupport ya, mensupport kita untuk petani supaya kesejahteraan petani benar-benar akan lebih maksimal. Yang jelas untuk kabar baik itu sudah kita terima, untuk pintu ekspor sudah mulai dibuka dan ini membawa secerca harapan buat petani. Kemudahan-mudahan nanti untuk tahun depan hasil panennya melimpah, harganya juga bagus, dan yang pedagang ya, pedagang otomatis juga mendapatkan bahan baku ya, bahan baku dari petani nanti semaksimal mungkin, sehingga yang berdagang juga bisa mengerjakan secara kontinu, karena pedagang itu untuk pengecipan itu juga waktunya lama dan prosesnya juga lama, sehingga dari bulan 4 sampai bulan 12 itu masih bisa bekerja untuk pengecipan. Dan kalau sudah dicipke mudah-mudahan tidak tutup lagi, buka lagi perusahaan porangnya, karena kemarin dengan adanya cuman pengecipan, begitu bahan baku habis sudah diekspor ya sudah pabriknya tutup. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti itu tidak tutup lagi sehingga bisa berlanjut untuk kepenepungan, dan diharapkan nanti perusahaan-perusahaan itu sudah bisa mengolah bahan pangan secara langsung, bikin ke beras juga, bikin ke mie juga, bikin ke makanan-makanan yang lain juga. Nah, ini yang diharapkan sehingga perusahaan juga punya kesinambungan dalam operasionalnya, dan petani juga bisa menikmati jerih payahnya selama 2 tahun ya. Ya 2 tahun tidak sedikit ya, bisa setahun bisa 2 tahun, tapi paling tidak kalau hasilnya pengen maksimal ya 2 tahun ya. Ini mudah-mudahan dengan adanya regulasi dari pemerintah tentang ekspor yang sudah dibuka ini ya, itu tadi membawa keberkahan bersama ya, berkah buat kita semua, berkah untuk seluruh petani porang, seluruh pedagang
ya, seluruh eksportir juga, ya, dan seluruh masyarakat yang menikmati, ya. Ini mungkin dari saya itu. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.